Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Lintas Kota Dingin. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang anakan begonia, yaitu bagaimana tips untuk memperbanyak akarnya agar cepat bisa dipindah tanam teman-teman. Jadinya silahkan teman-teman ikutin video ini sampai akhir supaya teman-teman nggak ketinggalan informasinya. Jadi kita bakalan ngebahas 4 hal. Yang pertama adalah tentang media tanamnya untuk begonia anakan. Yang kedua adalah bagaimana kebutuhan nutrisinya. Yang ketiga perawatannya. Serta yang keempat adalah waktu ataupun timing yang pas untuk begonia anakan ini dipindah potnya teman-teman. Jadi keempat tahap ini teman-teman nggak bisa lewatkan, karena keempat tahap ini mungkin yang umumnya yang paling penting gitu. Yang pertama tentang media tanamnya. Di sini ada dua jenis tentang medianya. Yang pertama di sini ada media pot ataupun media polybag. Sebenarnya tujuannya sama-sama aja teman-teman, karena memang terkadang harga media pot ini lebih mahal daripada polybag. Jadinya ada beberapa jenis begonia yang relatif harganya murah, saya gunakan media polybag itu. Yang paling penting adalah pada saat teman-teman pindah media tanam ataupun pindah dari persemaian ke kedua media ini tadi, teman-teman saya biasanya gunakan yang sesuai dengan ukurannya ataupun ukuran tanamannya teman-teman. Contohnya seperti ini gitu. Ukuran pot seperti ini biasanya sangat cocok untuk begonia yang masih ukuran 2 sampai dengan 3 helai daun anakan gitu. Kenapa seperti itu? Karena nanti bakalan berhubungan ke bagian yang keempat tentang bagaimana pemindahan pot ke selanjutnya. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau potnya teman-teman pada saat pindah langsung besar, biasanya akar itu tidak akan membentuk sempurna gitu. Ataupun simpelnya pada saat umur-umur 1 bulan ataupun 1 bulan lebih, itu akar begonia itu tidak bakalan memenuhi bagian pot ini semua kalau medianya ataupun media potnya terlalu besar gitu. Jadinya silahkan teman-teman pilih media yang memang sesuai dengan ukuran tanaman teman-teman. Itu yang pertama. Untuk media tanamnya sendiri, saya hanya menggunakan 2 formulasi, yaitu tanah subur ataupun tanah humus, bisa juga dibilang dengan tanah topsoil, dan sekam padi teman-teman. Untuk perbandingannya 1:1. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Ini dia, teman-teman bisa lihat ini sekam padinya, juga tanah humusnya. Di bagian bawah begonianya saya full tetap semua menggunakan campuran kedua media ini gitu. Dan dari keuntungan kedua media ini adalah teman-teman, dia termasuk sifat poros air juga, tetapi dia juga termasuk karena dia menggunakan humus, dia juga menyimpan cadangan air di medianya. Jadinya mungkin itu kombinasi yang cocok. Kita bahas yang kedua adalah tentang pemberian nutrisinya. Nutrisinya ada 2 di sini, tetapi kita bakalan bahas yang satu aja, yaitu tentang pupuk kimia dan pupuk organik ya teman-teman. Saya sarankan untuk pemberian pupuk kimianya, teman-teman jangan lakukan pada fase anakan. Sebenarnya boleh aja, tetapi teman-teman untuk resikonya lumayan besar, karena terkadang kalau teman-teman masih uji coba, takutnya nanti kelebihan dosis, maka tanaman begonia ini bisa langsung mati ataupun layu teman-teman. Jadinya saya sarankan teman-teman kalau mau uji coba aja nggak masalah, tetapi saya sarankan tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi yang saya gunakan biasanya adalah pupuk organik teman-teman. Terkhusus ini adalah pupuk kotoran ayam ataupun pupuk kandang ayam. Kenapa saya gunakan pupuk kandang ayam? Karena pupuk kandang ayam itu kandungan nitrogennya sangat tinggi teman-teman. Jadinya sangat berpengaruh untuk proses pertumbuhan daun. Yang dimana kita ketahui adalah daun itu kalau dia banyak, otomatis pertumbuhan akar juga banyak gitu. Jadinya pertumbuhan akar dan daun pasti dia balance ataupun seimbang. Jadinya teman-teman silahkan gunakan pupuk nitrogen, dengan catatan bahwa
pupuk kandang ayam ataupun nitrogen seperti ini, dia sudah terfermentasi sempurna. Contohnya bisa terfermentasi sempurna adalah dia tidak berbau, kalau dipegang dia sudah pecah, dan dia tidak panas lagi teman-teman. Nah, itu adalah ketiga ciri-ciri bahwa pupuk organik ini sudah terfermentasi. Pemberiannya, kalau saya pribadi biasanya kalau ukuran seperti ini, dia ini kurang lebih dia hanya 1 sendok makan aja teman-teman, dan disebar. Kita contohkan, ini dia adalah tanamannya. Kita coba di tanaman Pink Beauty aja teman-teman. Ini kurang lebih takarannya 1 sendok ya teman-teman ya. Ini dia 1 sendok makan, lalu diberi di sekeliling potnya. Teman-teman tinggal sebar seperti ini aja. Nah, ini dia. Ini sudah disebar. Kalau pupuknya terfermentasi sempurna, walaupun nanti pupuk organik ini mengenai bonggolnya, dia tidak masalah teman-teman, karena dia tidak menyebabkan bonggol itu terserang kepanasan seperti itu ataupun terserang bakteri, karena sudah terfermentasi sempurna. Jadinya kuncinya penggunaan pupuk organik adalah dia harus benar-benar terfermentasi sempurna. Dan tips yang ketiga adalah tentang perawatannya. Perawatannya mengarah ke pemberian pestisidanya teman-teman. Jadinya di fase anakan ini sebenarnya di sini adalah kunci keberhasilan tanaman teman-teman. Karena biasanya kalau di fase anakan, di situ adalah fase dimana paling mudah terserang hama dan penyakit teman-teman. Terkhusus pada penyakit busuk bonggol, itu terkhusus banget tuh. Karena memang kita contohkan seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah Pink Beauty ukuran anakan yang dimana bonggolnya sangat besar, bukan besar juga, maksudnya bonggolnya lebih besar dibandingkan dengan yang biasanya. Lalu daunnya masih kecil seperti ini teman-teman. Jadinya kalau teman-teman mau berhasil untuk tahap selanjutnya, teman-teman harus membuat bonggol ini tetap terjaga dan terhindar dari serangan hama dan penyakit gitu. Untuk penggunaan pestisidanya sendiri, saya menggunakan untuk fase anakan hanya menggunakan pestisida antrakol aja teman-teman. Itu untuk jamurnya. Sedangkan untuk hamanya saya gunakan pestisida merek Cardan gitu. Jadinya kombinasi antara antrakol dan Cardan sudah cukup untuk perawatan tanaman begonia di fase anakan. Tips yang keempat adalah tentang kapan waktunya untuk bisa dipindah pot teman-teman, atau dalam artian pemindahan dari fase anakan ke fase remaja. Biasanya begonia ini kalau di ukuran seperti ini, dia di umur 5 sampai dengan 7 minggu teman-teman bisa dapatkan dia ke fase remajanya gitu. Atau dalam contoh, dia nanti besarnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk Red Fanta, nah ini anakannya, ini remajanya. Untuk ukuran daunnya sebenarnya sama aja, jumlahnya maksud saya jumlahnya 3 atau sampai dengan 4 helai, tapi dari ukuran daunnya dia bisa berbeda teman-teman. Dan yang menandakan di fase remaja itu adalah dia sudah mulai keluar bunga teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Gitu dia. Jadinya biasanya kalau dia sudah masuk ke fase remaja, ini di media tanam kita yang seperti ini tadi, seperti ini, dia biasanya kalau kita buka ini akarnya sudah penuh teman-teman. Dan tanahnya tadi, media tanamnya ini dia sudah berbentuk sempurna, ataupun dalam artian dia sudah mengikat tanahnya, akarnya sudah mengikat tanah. Jadi tanaman ini, tanaman yang ukuran anakan ini, jikalau dipindah ke dalam pot ataupun media tanam yang baru seperti ini, dia bakalan tidak gampang stres gitu. Jadinya hal yang paling pentingnya adalah teman-teman pastikan kurun waktunya itu 5 sampai dengan 7 minggu, dan dia memang sudah benar-benar mengikat media tanamnya gitu. Itu dia hal yang paling pentingnya. Kalau teman-teman mau informasi lebih jelasnya, kita juga sudah buatin video ya tentang pindah tanam. Silahkan teman-teman lihat aja di playlist. Kalau nggak salah saya itu di
episode 83 tentang pindah tanam, tips agar begonia tidak gampang stres pada saat pindah tanam dari fase anakan ke fase remaja, teman-teman. Jadi itu adalah keempat tips yang mungkin teman-teman bisa ataupun wajib ikutin agar tanaman teman-teman bisa banyak akarnya dan nggak stres pada saat pindah tanam gitu. Dan saya tidak kalah lupa adalah untuk mengingatkan, kalau teman-teman order tanaman di kita, silahkan teman-teman order di Shopee juga ada sekarang lagi banyak promo gratis ongkir. Kalau mau lebih lengkapnya juga koleksi-koleksinya, silahkan WA kita, bisa di deskripsi ataupun di judul video. Dan yang nggak kalah lupa lagi adalah untuk kita menghindari penipuan, saya hanya menggunakan satu rekening, yaitu rekening BRI atas nama Aldi Pratama Sinuhaji. Jadinya kalau rekening yang lain, teman-teman wajib konfirmasi dulu ke WA yang tertera agar sama-sama bisa kita tindak, teman-teman, dan kita bisa kasih informasi yang lainnya. Dan kalau teman-teman beli ukuran anakan, saya bakalan beri seukuran seperti ini. Ini adalah begonia red Fanta, ini anakan pink beauty, dan ini adalah begonia yang bertipe daun kecil juga, yaitu begonia keramik. Nah, jadi teman-teman kalau mau informasi yang lebih jauh juga ataupun informasi yang lebih lengkap, silahkan teman-teman lihat aja playlist kita, banyak video-video tentang tanaman dan tips budidayanya. Dan teman-teman, saya juga nggak lupa ingetin bahwa kita juga punya Instagram yang namanya carolina.berstagi. Silahkan teman-teman follow, banyak promo-promo menariknya dan banyak koleksi-koleksi tanamannya yang mungkin teman-teman bisa tertarik gitu. Oke teman-teman, itu adalah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga, dan silahkan komen untuk pertanyaan yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.